Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra. Di sini saya akan membuat program dari judul yang Ibu berikan, yaitu penggunaan digital signature berbasis RSA dengan HSA SH256 untuk menjamin keaslian dokumen elektronik. Yang pertama itu ada library-nya Tingter untuk membuat tampilan antarmuka pengguna GUI. Ada Fitlock atau message box untuk membuka dan menampilkan pesan pop-nya. Di sini kita yang melakukan proses kriptografi yang saya gunakan ada RSA untuk membuat kunci public dan private key-nya, ada SHH256 untuk hashing isi dokumennya, page 115 untuk proses tanda tangan digitalnya, dan OS itu untuk mengecek apakah file tertentu sudah ada atau belum. Di sini ada fungsi RSA key-nya. Di sini untuk membuat pasangan kunci RSA 2048 bit, menyimpan key private PEM, menyimpan public key ke public PEM, dan menampilkan pesan itu sudah sukses. Di sini program untuk pemilihan filenya, untuk yang itu berfungsi untuk membuka dialog untuk memilih filenya dan menampilkan path file yang dipilih di kolom seperti ini. Seperti ini, ada ininya browse untuk memilih filenya seperti ini. Oke, di sini ada fungsi tantangan filenya. Di sini untuk membuka file yang dipilih dan private key kan, dan membuka hash dari isi file menggunakan SH256. Terus membuat signature digital menggunakan kunci private dan menyimpan signature ke dalam file signature bin. Jika berhasil, itu akan muncul pesan sukses. Di sini ada verifikasi tanda tangannya. Itu untuk membaca file asli, public key dan tanda tangannya. Terus menghitung kembali hash dari filenya dan memverifikasi tanda tangan dengan kunci public dan menampilkan pesan apakah dokumen itu asli valid atau telah diubah atau tidak valid. Di sini untuk GUI-nya itu membuat jendela dengan judul dan ukurannya tetap yang ini. Untuk jendelanya tetap berukuran 450 kali 250. Di sini ada elemennya antarmukanya. Itu ada label petunjuk pengguna, ada entry untuk menyimpan path file yang dipilih, dan ada tombol browse. Seperti ini, ada tombol browse, generasi key, dan tanda tangan dokumen. Itu untuk membuat pasangan kuncinya, dan dokumen itu buat tanda tangannya. Verifikasi tanda tangan apakah cek itu sudah dicek asli atau belum. Saya akan mencontohkannya itu seperti ini. Karena ini sudah digenerasi key dan di tanda tangan dokumen, saya akan verifikasi. Ini tanda tangan valid. Dan ini untuk menjalankan programnya. Itu untuk menampilkan GUI agar program tetap tampil dan interaktif. Mungkin ini penjelasan program dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang-ulang, jangan ada tangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu di bagian membuat laporan yang berjudul di sini penggunaan digital signatur berbasis RSA dengan khas SHA 256 untuk menjamin keaslian dokumen elektronik. Mungkin langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Dan di sini laporan ini bertujuan tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi desktop yang mampu membuat pasangan kunci RSA atau public dan private key. Kedua, yaitu melakukan proses penandatanganan dokumen dengan khas SHA 256. Melakukan proses verifikasi terhadap dokumen dan tanda tangan digitalnya. Dan manfaat dari program ini yaitu memberikan jaminan keamanan dokumen elektronik. Dan di sini tinjauan pustaka, ada kriptografi, dan pengertian dari kriptografi yaitu ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan data dengan cara mengubahnya menjadi format yang tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Dan kriptografi terbagi menjadi dua, yaitu kriptografi simetris dan kriptografi asimetris. Dan di sini ada perancangan sistem atau diagram alur dan flowchart sederhananya, yaitu berawalan dari start, lalu kita memilih dokumen, lalu proses hashing, dan jika sudah ada private key, kita masuk ke generator RSA key pair, lalu kita simpan key-nya, lalu ke signatur, lalu kita gabungkan dokumen dan signatur, lalu selesai atau finish. Dan spesifikasi perangkat yang kami gunakan yaitu Windows 11, dan versi Python yang kami gunakan yaitu 3.13.5. Program ini kami buat menggunakan versi ini sudah cukup baru dan mendukung semua pustaka yang kami butuhkan, termasuk Tkinter untuk tampilan GUI dan kripto dari Pcryptodom untuk proses tanda tangan digital. Python versi 3 ini jauh lebih baik dari Python 2 karena lebih stabil dan banyak dukungan library-nya. Dan aplikasi editor yang kami gunakan yaitu Visual Studio Code. Implementasi dan pembahasan atau instalasi library-nya yaitu di sini ada Tkinter. Tkinter adalah pustaka bawaan dari Python yang digunakan untuk membuat antarmuka pengguna grafis atau GUI. Dan di sini ada juga Pcryptodom. Sebelumnya program ini dijalankan, kita perlu menginstal pustaka Pcryptodom karena pustaka ini tidak otomatis tersedia di Python. Dan di sini ada hasil pengujian, dan sini source code-nya, dan ini adalah struktur direktori programnya. Dan hasil pengujian, tanda tangan dan verifikasi. Dan di sini itu output sebelum dokumen digenerate RSA key dan ditandatangani. Tampilannya itu akan seperti di sini pemberitahuannya, yaitu tanda tangan tidak valid jika belum di generate RSA key. Jika sudah digenerate RSA key, tampilannya akan seperti kunci RSA berhasil dibuat. Dan di sini ada juga output dokumen setelah ditandatangani, dan tampilannya yaitu di sini dokumen berhasil ditandatangani. Dan jika keduanya sudah selesai diverifikasi dan terbukti dokumen asli, maka tampilannya akan seperti tanda tangan valid dan dokumen asli. Di situ terbaca bahwa dokumen itu asli.
Di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu setelah menyelesaikan program tanda tangan digital menggunakan Python, kami jadi lebih memahami bagaimana proses keamanan digital bekerja, terutama tentang tanda tangan elektronik. Dalam program ini, kami menggunakan algoritma RSA untuk pembuatan kunci dan SH 256 untuk membuat hash dari dokumen. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa program berhasil menandatangani dokumen dan bisa memverifikasi apakah dokumen tersebut masih asli atau sudah diubah. Ketika file tidak berubah, tanda tangan akan dinyatakan valid. Tapi kalau file sudah diubah meskipun sedikit, tanda tangannya langsung dianggap tidak valid. Jadi bisa disimpulkan kalau program ini dapat digunakan untuk memastikan keaslian dokumen secara digital dengan cukup baik. Oke, sudah.